Oke, ya. Materi pada malam hari ini yaitu terkait distribusi frekuensi, titik tengah frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, histogram frekuensi, grafik poligon, histogram frekuensi relatif, dan grafik frekuensi relatif. Kita lihat dulu terkait distribusi frekuensi. Kalau kita berbicara distribusi frekuensi, ini adalah menunjukkan seberapa banyak anggota dari setiap kelas itu muncul dalam kumpulan data seperti itu. Jadi kalau distribusi frekuensi itu kita bisa menampilkannya dalam bentuk tabel, yang mana tabel itu terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom kelas dan kolom frekuensi. Kolom kelas ini menyatakan bahwa setiap angka atau setiap data yang ada itu dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu seperti itu. Nah, seperti ini contohnya untuk kelas data dari 1 sampai 5 itu frekuensinya 5. Artinya kemunculan data itu dari kumpulan data yang ada. Untuk case tadi ini, data 1 sampai 5 kemunculannya adalah 5 kali seperti itu, atau 5 frekuensinya 5. Begitu pula dengan kelas-kelas berikutnya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara distribusi frekuensi dan dia ada kelasnya, nah kelas ini ada batas bawah dan batas atasnya, seperti itu. Untuk kelas pertama itu batas bawahnya adalah 1, ya. Kemudian batas atasnya itu adalah 5, seperti itu. Kemudian untuk kelas kedua pun seperti itu, batas bawahnya 6, batas atasnya 10, gitu ya. Maka untuk case ini, untuk contoh ini, lebar kelasnya adalah 5. Jadi lebar kelas itu dilihat dari lebar antar kelas, bukan range dari data seperti ini. Jadi 6 dikurang 1 itu adalah lebar kelas, atau 11 dikurang 6 juga 5. Jadi ini lebar kelasnya sama, yaitu 5, gitu ya. Kita juga bisa menghitung dari batas atasnya ya, 10 dikurang 5 juga 5 ya, 15 dikurang 10 juga 5. Berarti ini adalah lebar kelasnya 5. Nah, kemudian pada saat kita ingin menentukan distribusi frekuensi, ada beberapa pedoman atau ada beberapa tahap yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu data tersebut akan dibagi ke berapa kelas. Artinya ada seberapa banyak jumlah kelasnya. Kemudian kita harus tahu juga lebar kelasnya tadi. Jadi setiap kelasnya itu memiliki lebar seberapa. Ya, kemudian nanti akan ada kita tahu batas kelasnya, batas atas dan batas bawahnya. Kalau kita tahu lebar kelasnya, maka kita bisa menghitung batas kelasnya. Nah, kemudian nanti untuk frekuensinya teman-teman bisa memanfaatkan atau menggunakan telemark. Nanti ada contohnya untuk mempermudah teman-teman menghitung frekuensi dari sekelompok data yang masuk ke kelas tertentu. Ya, kemudian setelah telemark ini nanti bentuknya garis-garis. Setelah itu teman-teman menghitung tanda garis tersebut, maka itu adalah frekuensi dari kelas tersebut. Contohnya, ini adalah contoh harga dari 30 perangkat navigasi GPS portable. Dia di sini diminta untuk disusun distribusi frekuensinya dengan 7 kelas. Nah, maka hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita mengetahui dulu data terkecilnya atau data minimumnya, dan kemudian kita mengetahui dulu data maksimumnya. Setelah data minimum dan maksimum diketahui, maka kita akan menghitung rentangnya. Rentang kelas itu didapatkan dari maksimum dikurangi minimum, maka didapatkan rentang kelas. Tadi ya, pedoman kedua adalah kita harus mengetahui lebar dari kelasnya. Maka untuk mencari lebar kelas itu adalah rentang kelas dibagi dengan jumlah kelas yang ingin dibutuhkan, kemudian digenapkan ke atas, dibulatkan ke atas. Ya, karena di sini adalah rentang kelasnya 391, kemudian lebar jumlah kelasnya yang diminta adalah 7, maka lebar kelasnya adalah 56 ya, dibulatkan ke atas. Nah, setelah kita mengetahui lebar kelas, tahapan berikutnya adalah kita menentukan batas atas dan batas bawah dari setiap kelasnya. Ya. Nah, pertama berarti kita sudah tahu untuk batas bawah dari kelas pertama ya. Batas bawah dari kelas pertama itu adalah nilai terkecil dari data tersebut, yaitu 59. Ini 59.
Nah, kemudian kita pengen tahu batas bawah dari kelas kedua. Ya, tinggal kita tambahkan saja 56. Ya. Jadi 59 tambah 56 adalah 115. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian terus gimana caranya kita mengetahui upper limit dari kelas pertama? Upper limit dari kelas pertama kita dapatkan dari mengurangi 1 dari lower limit kelas kedua. Ya, kelas berikutnya. Jadi upper dan lower limit itu tidak boleh tumpang tindih. Artinya nilainya tidak boleh duplikat antara lower dan upper ini. Maka untuk upper limit kelas pertama itu dikurangi dari lower limit kelas kedua. Jadi 115 dikurangi 1. Ya. Jadi kalau mau bikin lower limit nih alangkah baiknya dijumlahkan aja dulu sampai bawah ya. Jadi 56 tambah 59 tambah 56, 115 tambah 56, 171 tambah 56, 227 tambah 56, 283 tambah 56 sampai dia 7 kelas. Seperti itu. Nah, upper limitnya tinggal di minus 1 aja. Kalau di sini 115, berarti di sini 114. Kalau di sini 171, di sini 170. Begitu seterusnya. Nah, kalau teman-teman 56. Selisih antara 226 ke 170 pun itu adalah 56. Seperti itu. Jadi untuk mengecek apakah dalam menentukan lower limit dan upper limit dari kelas itu sudah benar atau tidak. Gitu ya. Oke, kita sudah mendapatkan lower limit dan upper limit. Nah, selanjutnya dari pedoman tadi adalah kita menentukan frekuensinya dengan memanfaatkan tally mark. Ini membantu teman-teman. Jadi misalnya untuk kelas pertama itu range-nya adalah dari 59 sampai 114. Maka kita lihat dari data tadi. Ya, 59 ada berapa banyak? 59 sampai 114 itu ada berapa banyak dari data ini, ya. Nah, di sini bisa memanfaatkan tally mark untuk mempermudahnya, ya. Kalau nggak pakai tally mark pun ya nggak masalah juga, tetapi ini bikin teman-teman lebih teliti dibandingkan teman-teman menghitung dari sekumpulan data yang banyak, seperti itu. Sehingga ketika frekuensi ini jumlahkan, sigma F-nya itu harus sama dengan berapa banyak data yang ada. Jumlah atau total dari jumlah ya, jumlah dari data yang ada itu seberapa banyak. Ya, karena tadi sebelumnya adalah 30, maka sigma F ini juga harus 30. Seperti itu. Ya. Nah, itu adalah distribusi frekuensi. Oke, nah di sini nanti sini udah ada solusi belum? Oh, sudah ada. Jadi di sini ada lagi contohnya adalah terkait frekuensi. Buatlah distribusi frekuensi menggunakan data usia 50 orang terkaya yang terdaftar. Gunakan 8 kelas. Maka untuk jawaban A kita sudah tahu kelas yang akan kita kelompokkan dari kumpulan data ini adalah 8. Nah, kemudian nilai minimum dan maksimumnya berapa nih? Untuk data ini. Siapa yang mau jawab? Nilai minimumnya kan sudah terlihat ya. Nilai minimumnya adalah 35 ya. Nilai maksimumnya adalah 89 ya. Maka di sini kita bisa menentukan rentang kelasnya. Rentangnya adalah 89 dikurangi 35 yaitu 54. Maka lebar kelasnya itu adalah 54 dibagi dengan jumlah kelas yaitu 8 ya. Kemudian kita bulatkan ke atas yaitu 7. Maka lebar kelasnya itu adalah 7. Nah, teman-teman sudah bisa membuat lower limit. Lower limit itu kan minimumnya ya. Jadi tinggal ditambahkan aja sampai 8. 35 tambah 7, 42 tambah 7, 49 tambah 7, sampai seterusnya. Sampai 8 kelas. Kemudian 41 ini tinggal minus 1 saja dari lower limitnya. Dan yang terakhir ini ditambah 7 ya. 83 ditambah 7. Seperti itu. Oke, nah kemudian kita menentukan frekuensinya sama seperti tadi kita lihat nilai 35 sampai 41 tuh ada berapa banyak, nilai 42 sampai 48 tuh ada berapa banyak, yang mana frekuensi ini kalau kita jumlahkan itu menjadi 50 ya, sesuai dengan soalnya. Nah,
setelah distribusi frekuensi, kita menghitung titik tengah, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Kalau titik tengah itu adalah titik tengah setiap kelas, bukan antar kelas. Jadi titik tengah setiap kelas. Cara menghitungnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya, sedangkan frekuensi relatif sebenarnya ini digunakan untuk kita tahu si data itu berapa persen dari seluruh data. Artinya kita tahu kemunculan data tersebut, kelas tersebut itu persentasenya berapa. Kalau kita menghitung frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini rumusnya adalah frekuensi kelas tersebut dibagi dengan berapa banyak jumlah datanya. Nah, sedangkan frekuensi kumulatif ini nanti ditambahkan. Jadi setiap kelas pertama misalnya 5. Kemudian kelas berikutnya itu adalah frekuensi dia sendiri ditambah dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, kita lihat ya contohnya. Masih dari soal yang tadi. Yang kelas 59 sampai 114 dengan frekuensi 5 ya. Nah, cara mencari titik tengahnya adalah 59 ditambah 114 dibagi 2, yaitu 86,5. Frekuensi relatifnya itu adalah 5 dibagi 30, karena jumlah datanya tadi 30, yaitu 0,17 ya. Frekuensi kumulatifnya dia tetap 5, karena dia adalah kelas pertama. Ya. Kalau misalnya untuk kelas berikutnya di frekuensi relatif kumulatif, itu tinggal ditambahkan frekuensi sebelumnya ditambahkan frekuensi kelas tersebut. Jadi maka untuk kelas kedua frekuensi kumulatifnya 13. Untuk kelas ketiga frekuensi kumulatifnya adalah 19, yaitu 13 ditambah 6. 6 itu adalah frekuensinya dia sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, maka kita bisa lihat ya, kalau kita menentukan titik tengahnya ya, di sini kita bisa lihat bahwa harga dari 115 sampai 170 itu adalah harga yang paling umum. Kenapa paling umum? Dia kalau kita lihat di frekuensi relatifnya, dia persentasenya paling tinggi. Ya, persentasenya paling tinggi daripada yang lain seperti itu. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa navigator GPS dengan harga $115 sampai 170 itu adalah harga yang paling umum. Nah, selanjutnya adalah kita membuat grafik distribusi frekuensi. Nah, untuk distribusi frekuensi, grafik yang bisa kita gunakan adalah histogram. Histogram ini nanti visualnya adalah dia bentuknya dalam bentuk grafik batang, yang mana sumbu X-nya itu adalah intervalnya atau kelasnya, kemudian sumbu Y itu adalah frekuensinya, gitu ya. Beda antara histogram dengan bar chart itu adalah kalau histogram itu setiap batangnya itu saling nempel, ya, saling tidak ada gap. Sedangkan untuk bar chart itu nanti dia setiap batangnya itu dia ada gapnya, seperti itu. Nanti kita lihat setelah ini ada perbedaan antara bar chart dan histogram. Ini kita lanjut dulu aja bagaimana sih sebenarnya kita bisa menggambarkan distribusi frekuensi dengan menggunakan histogram. Masih dengan contoh yang sebelumnya ya. Nah, kalau kita ingin menggambarkan distribusi frekuensi dengan menggunakan histogram, kita harus menentukan dulu kelas boundary-nya. Ya. Nah, kelas boundaries itu didapatkan dari kelas bawah dikurangi 0,5, kemudian kelas atas itu ditambah 0,5. Maka kelas boundariesnya itu untuk 59 sampai 114 itu adalah 58,5 sampai 114. Nah, ini adalah kelas boundariesnya. Kelas boundaries ini hanya digunakan untuk menggambarkan histogram saja. Seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini nih. Histogramnya dari 58,5 sampai 114,5 frekuensinya ada 5. Kalau ini histogram berdasarkan midpoint-nya atau titik tengahnya yang tadi ya, 86,5, 142,5 sampai dengan 422,5. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa menginterpretasikan apa? Oh, kita bisa menginterpretasikan ternyata lebih dari setengah GPS navigator memiliki harga di bawah 226,5. Kita lihat kan
berarti kan ini 3 batang ini ya. 3 batang ini itu frekuensinya totalnya berapa sih? 19 dari 30 ya. Berarti benar interpretasinya. Lebih dari setengah GPS navigator memiliki harga di bawah 226,5 dolar. Oke, kemudian kita bisa menggunakan grafik poligon frekuensi ya dengan data distribusi frekuensi. Nah, kita bisa menggambarkan ini adalah grafik poligon frekuensi, yaitu line chart. Kita bisa menggunakan titik tengah di sini untuk melihat tren atau pola dari datanya. Nah, interpretasinya apa? Berbeda dari histogram tadi ya. Interpretasinya di sini kita bisa lihat bahwa meningkat sangat drastis ya. Dilihat bahwa frekuensi GPS navigator meningkat hingga harga 142,5 kemudian menurun kembali ya. Trennya ini kan lama-lama nurun ya. Dia naik sampai 142,5 berarti ini thresholdnya terus lama-lama dia turun harganya seperti itu ya. Oke, kita lihat. Ini bukan turun harganya, menurun pembeliannya. Jadi semakin tinggi harganya, ini penurunannya semakin tinggi. Jadi penurunan pembeliannya itu ya, harganya makin naik nih kan semakin ke kanan ya. Oke. Nah, kemudian histogram frekuensi relatif. Jadi frekuensi relatif tadi bisa kita gambarkan dengan menggunakan histogram juga. Caranya sama ya, kita menggunakan tadi class boundaries tadi ya, class boundaries tadi yang mana tapi kita makainya relatif frekuensi bukan frekuensi biasa ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa di sini interpretasinya bahwa hampir 27%, jadi navigator memiliki harga 114,5 sampai dengan 170,5. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau dengan frekuensi relatif itu bisa menyimpulkan dengan bentuk persentase dibandingkan dengan frekuensi biasa. Oke, kalau frekuensi kumulatif ya, kita bisa menggunakan line chart lagi. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau frekuensi kumulatif ini kan pasti trennya dia semakin naik ya, semakin naik ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sekitar 25 navigator, nih 25 navigator ini ya harganya kurang dari $300. Jadi sekitar 25 navigator ini karena kita bisa lihat ya dia semakin naik. Jadi 25 navigator tuh harganya kurang dari $300 seperti itu. Oke. Nah, ini adalah latihan nanti teman-teman bisa coba ya. Coba sendiri latihannya. Latihannya itu dari soal yang ini. Yang umur tadi. Mana? Nah, yang ini dari umur ini. Nanti teman-teman disuruh menggambarkan. Ini juga sudah saya contohkan di kalau tidak salah tuh di Excel Excel pekan keempat ya. Excel pekan keempat itu saya sudah mencontohkan cara menggambarkan histogram. Jadi sebentar saya buka dulu ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa download di LMS. Saya sudah membuat sebuah template yang mempermudah teman-teman untuk bisa menghitung tadi midpoint, kemudian frekuensi relatif, kumulatif, batas atas, batas bawah, kelas boundaries ya. Nanti bisa digunakan ya. Nanti ada jumlah kelas diisi, min max-nya ya. Kemudian di sini ada datanya. Nanti datanya dikopas aja ke sini sehingga nanti teman-teman bisa mencari frekuensinya dengan menggunakan rumus count if seperti itu ya. Kemudian nanti di sini sudah ada rumusnya untuk menghitung kelas bawah, kelas atas gitu ya. Ini Excel-nya terlihat nggak? Excel-nya terlihat nggak?
Terlihat, Terlihat, Bu. Bu. Hah? Terlihat, Bu. Terlihat nggak Excelnya? Terlihat, Bu. Sekarang enggak. Terlihat ya? Oke. Nah, ini ya. Ini bisa teman-teman gunakan untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana menggambar histogram, kemudian menghitung tadi kelas atas, kelas bawah gitu ya, batas atas, batas bawah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Itu materi keempat ya, terkait distribusi frekuensi, kemudian titik tengah, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, gitu ya. Dan tadi kita belajar juga bagaimana menggambarkannya dengan menggunakan histogram dan kita bisa menginterpretasikan dari setiap grafik gitu ya. Karena setiap grafik itu memiliki cara menginterpretasikan yang berbeda-beda. Oke, ini sudah. Kita lanjut ke slide pekan ke-5. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dulu nggak? Oke. Ada ya, kita lanjut. Nah, setelah tadi kita belajar distribusi frekuensi dan grafik-grafik yang bisa digunakan untuk menginterpretasikan distribusi frekuensi tersebut, kita belajar di pekan ke-5 terkait ukuran pemusatan data. Jadi untuk kita tahu ukuran pemusatan dari data itu, kita bisa menghitung 3 parameter ini, yaitu mean, median, dan modus. Nah, kita lihat satu persatu, ini juga mungkin sudah familiar dengan teman-teman ya. Sebelum kita melihat bagaimana cara menghitung mean, median, dan modus, kita flashback kembali terkait skala pengukuran, yang mana ada 4 skala pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, setiap skala pengukuran ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kalau nominal itu hanya bisa dihitung modusnya, gitu ya. Kemudian kalau ordinal itu kita bisa menghitung modus dan mediannya. Kalau dia interval itu bisa modus, median, min-nya. Dan kalau rasio itu semua yang ada di sini itu menjadi karakteristik rasio. Kenapa kita harus tahu skala pengukurannya? Ya, nanti ketika teman-teman diberikan data, jangan semuanya teman-teman hitung mean, median, dan modusnya. Teman-teman harus tahu dulu, itu termasuk skala pengukuran yang mana. Apakah benar bisa dihitung mean-nya? Apakah benar bisa dihitung mediannya? Gitu ya. Jadi teman-teman paham dulu skala pengukuran setiap data. Nah, ini mean itu adalah rata-rata ya. Rata-rata dari datanya. Caranya adalah kita menjumlahkan seluruh data gitu ya, dibagi dengan berapa banyak data itu. Sedangkan modus itu adalah angka yang sering muncul. Ya, data yang sering muncul. Kemudian kalau median, ya tadi mean yang saya bilang rata-rata, kalau median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah ini dengan syarat kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar, sehingga kita bisa menentukan berapa nilai tengahnya. Kemudian kalau range itu dari tadi yang rentang, nilai terbesar kita kurangi dengan nilai terkecil. Kita lihat, ini contohnya ya. Kalau kita punya data 11, 7, 11, 18, 9, 7, 6, 2, 3, 7, bagaimana caranya kita menghitung mean, median, modus, dan range-nya? Kita lihat. Nah, kalau kita menghitung median, maka hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengurutkan terlebih dahulu datanya. Ya, mengurutkan. Karena di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena jumlah datanya ada ganjil, itu lebih gampang. Kalau ganjil berarti kita lihat di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu adalah data kelima. Ya, data kelima. Maka cara mencari titik tengah dari kumpulan data itu adalah banyaknya data ditambah 1 dibagi 2.
Kalau datanya ganjil, ya. Kalau data genap nanti beda lagi. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, kalau modus itu adalah data yang sering muncul, yang paling banyak muncul. Kalau di sini itu adalah 7. Kalau median tadi adalah 9. Kemudian min kita tinggal jumlahkan, kemudian kita bagi banyaknya data sehingga didapat minnya adalah 11, ya. Kalau range kita lihat data terbesarnya 23, data terkecilnya 6, maka didapat range-nya adalah 17, ya. Nah, itu cara mencari median, modus, min, dan rate. Nah, ini min itu rata-ratanya kita lakukan sigma dulu, kita jumlahkan dulu datanya, baru kita bagikan dengan seberapa banyak data itu. Nah, tadi median. Kalau datanya ganjil, kita tinggal mencari K. K itu adalah posisi mediannya. Itu adalah N plus 1 dibagi 2. N ini adalah jumlah datanya. Sehingga kita menemukan kalau tadi dia 9, maka titik tengahnya itu ada di data kelima. Seperti itu. Nah, kalau dia genap, maka kita harus cari K dulu. K-nya itu adalah N per 2. Misal kita punya data 12, ya. Maka K-nya itu adalah 6. Nah, cara kita mencari median itu bagaimana? Rata-ratanya dengan K plus 1. Jadi, data ke-6 ditambah dengan data ke-7 dibagi 2. Seperti itu. Jadi, kita cari K-nya dulu. Setelah kita tahu K-nya di posisi di mana, baru K plus 1, baru dirata-ratakan. Ya. Itu untuk median kalau N-nya adalah genap. Oke, nah ini nanti teman-teman bisa menggunakan Excel ya untuk menghitung min, median, modus tadi gitu ya. Kalau min pakai rumus average, kalau median nilai tengah, kalau modus itu pakai rumus mode ya. Oke, kemudian nanti bisa dibantu oleh Excel ketika datanya kan kalau teman-teman mengolah data yang banyak itu kan nggak mungkin hitung manual ya, pasti menggunakan Excel seperti itu. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar histogram ya. Sekarang kita coba belajar terkait diagram batang. Nah, diagram batang ini biasanya digunakan untuk memvisualisasikan atau menyajikan data kategorik ya. Datanya kategori. Data kategorik itu bentar ya. Bentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Maaf tadi terjeda. Nah, kalau kita menggunakan bar chart, berarti kita di sini akan melihat dulu ya. Melihat dulu dia termasuk skala pengukuran yang mana. Kalau data kategorikal ini adalah skala pengukuran nominal dan ordinal. Jadi bar chart ini kita bisa menggunakan skala pengukuran nominal dan ordinal seperti itu ya. Kemudian nanti pasti teman-teman sudah tahu bar chart ini akan ada bentuk persegi panjang, kemudian tingginya itu adalah frekuensinya, gitu ya. Nanti yang vertikal dan horizontalnya itu, ya, itu akan ada nama kategoriknya dan kemudian ada frekuensinya. Nah, kapan kita perlu menggunakan diagram batang? Diagram batang ini digunakan untuk jika kita ingin membandingkan satu kategorik dengan kategorik yang lain, ya, yaitu kita memiliki data komparatif, ya, yang mewakili melalui grafik seperti itu. Jadi kita ingin membandingkan antara satu kategori dengan kategori yang lainnya. Maka untuk batang ini akan lebih cocok skala pengukuran nominal dan skala pengukuran ordinal.
Ini contohnya, ini contoh bar chart yang mana dia menampilkan rata-rata orang menghabiskan waktu sehari dengan smartphone itu ngapain aja sih gitu ya. Ada internet, paling tinggi ini internet, sosial network gitu ya, musik dan lain-lain. Nah, ini kita bisa gunakan bar chart untuk membandingkan antara satu activity dengan activity yang lain. Ini contoh lagi bar chart terkait jumlah kasus COVID gitu ya di beberapa negara yang ada di Eropa. Nah, kemudian kalau histogram bedanya apa? Sama-sama bentuknya batang, tetapi pemanfaatannya berbeda. Kalau histogram ini digunakan untuk data-data yang skala pengukurannya adalah interval. Di sini histogram ini adalah grafik sebaran frekuensi ya. Sama-sama bentuknya seperti persegi panjang, ada frekuensinya, tetapi perbedaannya adalah di sumbu X-nya ya. Kalau sumbu X-nya bar chart itu lebih ke data kategorikal. Kalau misalnya di sumbu X-nya histogram itu adalah data-data interval seperti itu. Nah, kemudian kapan kita sebenarnya menggunakan histogram? Nah, histogram itu digunakan untuk menginterpretasikan data numerik dengan menunjukkan jumlah titik data yang berada dalam satu rentang nilai, dalam satu kelas ya. Dalam satu rentang nilai itu frekuensinya ada seberapa banyak. Makanya tadi histogram ini sangat cocok untuk distribusi frekuensi seperti itu. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa sekilas histogram itu terlihat sangat mirip, tetapi sebenarnya penampilannya itu menipu dan fungsionalitas dari masing-masing grafik ini berbeda, ya disesuaikan dengan skala pengukurannya. Nah, ini contohnya. Kalau bar chart itu nggak ada gapnya, kemudian lebar dari batangnya sama, dan kemudian posisi dari batang ini bisa kita pindah-pindahkan gitu ya, karena dia tidak berpengaruh pada urutan. Sedangkan untuk histogram dia batangnya ini menempel, tidak ada gapnya, kemudian setiap batang ini kita tidak boleh memindahkannya seperti itu karena dia continuous data berurutan antara satu batang dengan batang yang lain. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk bar chart itu akan lebih cocok untuk data-data nominal dan ordinal, sedangkan bar chart histogram itu cocok untuk pengukuran interval. Nah, ini contoh histogram kasus COVID setiap harinya di Jerman, gitu ya. Kalau kita lihat kan, ini kita nggak bisa ya memindahkan batang ini ke depan atau kita mengurutkan dari yang kecil ke besar nggak bisa karena dia kan ini tren atau pola berdasarkan hari, gitu ya. Jadi keterurutan sumbu X ini sangat berpengaruh. Nanti teman-teman bisa ikuti panduan yang ada di slide ini untuk membuat bar chart ya. Mungkin sebagian teman-teman sudah sangat terbiasa gitu ya dalam membuat bar chart. Oke, kemudian kita akan masuk ke ukuran pemusatan data lainnya, yaitu rata-rata tertimbang atau weighted mean. Ini biasanya digunakan ketika setiap data itu memiliki bobotnya masing-masing. Dengan rumus, itu adalah data itu sendiri dikali W dibagi dengan total dari bobotnya. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Kalau misalnya kita ingin menghitung berapakah nilai siswa ini, gitu ya, yang mana setiap tugasnya atau setiap bentuk penilaiannya seperti tes, uji UTS, ujian akhir, pekerjaan lab, dan pekerjaan rumah itu ada persentasenya masing-masing. Tuh, rata-rata tes 50%, ujian tengah semester 15, dan lain-lain. Nah, kemudian nilainya itu ya. Nah, nilai dari siswa itu adalah rata-rata tesnya dia dapat 86, kemudian ujian tengah semesternya dia dapat 96, ujian akhirnya dia dapat 82, kemudian lab komputernya dia dapat 98.
kemudian pekerjaan rumahnya dia dapat 100 ya. Pertanyaannya, berapa rata-rata tertimbangnya? Kemudian bisa nggak dia mendapatkan nilai A yang mana nilai rata-rata minimumnya itu adalah 90. Maka cara carinya adalah tadi seperti rumus tadi ya. Kita kelompokkan dulu yang mana skornya, yaitu X-nya, kemudian bobotnya atau W-nya, kemudian X kali W-nya. Ya, karena dia di sini bobotnya persentase, berarti kalau ditotalkan ini jadi 1, gitu ya, atau 100% ya. Nah, kemudian kita kalikan 86 kali 0,5 dapatnya 43, 96 kali 0,15 dapatnya 14,4, dan seterusnya. Sehingga sigma XW yang kita samakan ini adalah 88,6. Rumusnya adalah sigma X kali W dibagi sigma W, maka dapat 88,6. Maka siswa ini tidak bisa mendapatkan nilai A. Karena apa? Karena tadi nilai A itu minimumnya adalah 90. Oke. Nah, ini nanti dicoba ya. Ternyata di sini ternyata ada yang salah input gitu ya. Harusnya final exam-nya itu 98 malah diinput 82. Nanti teman-teman hitung berapa rata-rata tertimbangnya. Apakah mahasiswa ini bisa mendapatkan nilai A atau tidak. Seperti itu. Ini nanti latihannya silahkan dikerjakan sendiri. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung rata-rata dari distribusi frekuensi. Tadi kan kita sudah memahami distribusi frekuensi itu apa. Kemudian kita bisa mencari rata-ratanya. Nah, caranya itu adalah sigma X kali F dibagi N. X ini adalah midpoint-nya atau titik tengahnya. Tadi yang rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya, kemudian F ini adalah frekuensinya, N ini adalah banyaknya datanya. Kita lihat contohnya. Tadi kalau ini kan sudah diketahui ya midpoint-nya, berarti kalau ada soal, kalau belum diketahui midpoint-nya, berarti kita harus cari dulu midpoint-nya, yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, kemudian kalau midpoint-nya sudah diketahui, maka ini tinggal dikalikan saja. 12,5 kali 6, 24,5 kali 10. Kemudian setelah dikalikan semuanya, kita samkan. Setelah disamkan, maka dibagi dengan berapa banyak data itu. Maka dapatlah rata-ratanya, rata-rata distribusi frekuensinya itu adalah 41,8 menit. Seperti itu. Ya. Nah, ini juga latihan, nanti silahkan dicoba menghitung rata-rata dari yang 50 orang terkaya. Tadi kita sudah mencari ya, di latihan sebelumnya kita udah mencari midpoint-nya berapa, gitu ya. Kemudian nanti teman-teman cari rata-ratanya. Oke. Ini saya sudah mencari gitu ya untuk midpoint-nya yang tadi diketahui lower limit upper limitnya segini, kemudian midpoint-nya kita tinggal 35 tambah 41 dibagi 2 ya, 45 tambah 48 dibagi 2, 42 tambah 48 dibagi 2, begitu seterusnya kita dapat midpoint-nya. Kemudian frekuensinya tadi di soal sebelumnya sudah ada. Kemudian kita cari X kali F sehingga didapatkan bahwa rata-rata distribusi frekuensinya itu adalah 65,3 rata-rata umurnya. Nah, tadi kita sudah mempelajari menentukan mean, median, modus gitu ya. Sebenarnya mean, median, modus itu kita bisa menentukan bentuk-bentuk distribusinya. Distribusi atau penyebaran datanya gitu ya. Kita dari ukuran pemusatan data tadi nilainya kita bisa menentukan apakah distribusi ini simetris, uniform atau skew. Skew itu adalah adanya kecondongan. Seperti itu. Kita lihat. Kalau simetris, dia
penyebaran datanya itu sama ya. Jadi dia tidak ada yang misalnya lebih banyak ke sebelah yang lebih besar gitu ya. Jadi makanya kalau simetris ini dia bentuknya seperti lonceng, simetris gitu ya. Maka nilai min, median, mode-nya itu sama gitu ya. Ini contoh yang SPI-LEF. Kalau SPI-LEF itu tail-nya yang panjang di sebelah kiri, ekornya ini yang panjang sebelah kiri. Kalau misalnya square right atau positif itu ekornya yang panjang sebelah kanan. Nah, kita lihat sama-sama. Oke, nah, symmetrical distribution atau symmetric distribution itu adalah suatu distribusi frekuensi dikatakan simetris jika frekuensinya terdistribusi secara merata pada kedua sisi nilai pusat. Berarti frekuensinya itu merata di sekitar si nilai pusatnya ini. Jadi terdistribusi secara merata pada kedua sisi nilai pusat. Ya, biasanya bentuknya adalah U-shape, ya bentuknya U-shape, bentuk U, huruf U, ya. Kemudian distribusi simetris, nilai rata-rata, median dan modusnya adalah sama, nilainya sama. Min sama dengan median sama dengan modus, maka kita bisa menyimpulkan bahwa distribusinya adalah simetrik. Kalau negatively skew atau condong ke kiri itu adalah nilai min lebih kecil daripada nilai median dan lebih kecil daripada nilai modus, gitu ya. Ekornya yang panjang ini di sebelah kiri, makanya dia disebut miring ke kiri. Sedangkan kalau dia miring ke kanan, ekornya yang panjang sebelah kanan, maka nilai modusnya itu nilai minnya lebih besar daripada nilai median dan lebih besar daripada nilai modusnya. Ya. Jadi di sini dia katakan bahwa untuk memastikan apakah distribusi miring atau tidak, kita harus melakukan tadi menghitung nilai min, median dan modusnya, gitu ya. Kemudian dan dia biasanya kalau dari bentuk visualisasi bentuknya tidak U-shape tadi, tidak bentuk U secara sempurna atau tidak berbentuk lonceng. Pasti ada miringnya, miring ke kiri kah atau miring ke kanan kah, seperti itu. Nah, ketika ada kemiringan, maka frekuensinya tidak terdistribusi secara merata pada titik-titik dengan deviasi yang sama dari mode. Jadi dia tidak terdistribusi secara merata, beda dengan yang simetrik. Ya, jadi kalau min itu adalah kalau kita mengatakan dia positif skew, kemiringan positif itu nilai min lebih besar daripada nilai median, lebih besar daripada nilai modus. Sedangkan kalau yang simetrik itu sama dengan ya. Kalau dia negatif, min itu lebih kecil daripada median dan lebih kecil daripada modus, seperti itu. Jadi ketika teman-teman mendapatkan nilai min, median, modus, teman-teman bisa menyimpulkan distribusinya itu distribusi apa. Karena kita menyimpulkan distribusi itu tidak selalu hanya lewat gambar saja, karena kan visual itu terkadang ini ya, subjektif ya, beda dengan angka gitu ya. Oke, itu ya untuk materi pekan kelima. Nanti ini teman-teman kerjakan ya. Untuk homework 5 ini di sini disuruh mencari distribusi frekuensi, histogram frekuensi data, kemudian tentukan apakah dia miring positif, miring negatif, simetris, atau seragam. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi pekan kelima? Nggak ada. Kita lanjut materi pekan ke-6. Oke. Tadi kita sudah belajar ukuran pemusatan data, yaitu min, median, dan modus. Sekarang kita lanjut ke ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data kita bisa menghitung dua parameter, yaitu variansi dan simpangan bak. Nah, kalau teman-teman lihat gambar grafik ini memiliki nilai sigma kuadrat yang berbeda-beda, kemudian nilai rata-rata yang berbeda-beda. Nilai rata-rata notasinya adalah mu, sedangkan ini adalah sigma kuadrat.
Seperti itu. Nah, kita lihat yang biru, merah, dan orange memiliki nilai rata-rata yang sama atau mu-nya 0, sedangkan nilai sigma kuadratnya berbeda. Kita lihat yang biru, ya. Biru itu nilai sigma kuadratnya 0,2, yang merah 1, yang orange 5. Berarti kan bisa kita lihat ya, semakin besar nilai nilai sigma kuadrat, maka semakin lebar grafiknya. Ya kan? Artinya kalau dia lebar grafiknya, maka distribusinya itu lebih heterogen atau lebih menyebar lebih luas dibandingkan dengan yang nilai sigma kuadratnya itu lebih kecil. Kalau yang biru itu kan grafiknya menyempit ya, maka persebaran datanya ya udah di sekitar situ saja, di sekitar ya inilah kalau bisa kita perkirakan -1 sampai 1 lah datanya tersebar. Tapi kalau untuk yang oranye itu kan tersebarnya lebih luas ya. Jangkauan penyebarannya itu lebih luas, artinya datanya lebih heterogen dibandingkan dengan yang biru. Biru itu homogen seperti itu. Nah, maka simpangan baku ini biasanya banyak digunakan untuk quality control gitu ya. Ada batas minimum dan ada batas maksimum dari kualitas sebuah produk. Nah, simpangan baku itu juga bisa menjelaskan tadi homogenitas dari sebuah kelompok gitu ya. Nanti dia berada di simpangan baku berapa nih dari titik tengahnya. Nah, apakah dia homogen atau dia malah heterogen. Simpangan baku dan variansi itu kita bisa mencari simpangan baku populasi dan kita bisa mencari simpangan baku sampel. Nah, ini adalah rumus untuk variansi populasi. Variansi populasi rumusnya adalah setiap data dikurangi rata-ratanya, dikuadratkan, kemudian baru disigmakan, dibagi dengan jumlah datanya. Itu adalah variansi populasi. Jadi kita pengen menghitung deviasinya. Deviation itu kan apa ya? Dia dari rata-ratanya itu melenceng seberapa jauh sih itu. Makanya di sini kan X kurang mu, kemudian dikuadratkan. Nah, kemudian kalau simpangan baku populasi itu tinggal diakarkan dari variansi. Akar kuadrat dari variansi itu adalah simpangan bakunya. Nah, cara guideline-nya untuk mencari variansi itu adalah tadi kita cari dulu rata-rata dari datanya. Setelah rata-rata dari data didapatkan, setiap data kita kurangi dengan rata-ratanya. Kita pengen melihat dia melenceng seberapa jauh dari rata-ratanya. Ya, deviation itu kan data tersebut melenceng seberapa jauh sih dari rata-ratanya, maka di sini X dikurang mu. Kemudian kita kuadratkan X dikurang mu-nya, kemudian baru kita sigmakan, ya, sigma dari X kurang mu kuadrat. Maka variansi didapatkan dari X kurang mu kuadrat disigmakan dibagi dengan jumlah datanya. Sedangkan standar deviasi diakarkan saja ya, diakarkan akar dari variansinya. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Ini adalah gaji awal dari sebuah perusahaan yang mana dia singkat aja biar lebih mudah menghitungnya. Itu sebenarnya 41.000, 38.000 dan lain-lain ya. Kemudian dia persingkat saja datanya. Kemudian disuruh untuk menghitung simpangan bakunya. Maka kita cari dulu rata-ratanya ya. Rata-ratanya berapa? Ada yang bisa saya minta tolong untuk menghitung rata-rata ini? Ini ada 10 data. Coba. Berapa dapat rata-ratanya sehingga ini dapat deviasinya minus 0,5. Kalau udah jawab, langsung open mic aja. Kalau sudah dapat. Izin, Bu. Ya, berapa?
41,5 bukan, Bu? Rata-rata ini nih, 41 tambah 38 tambah 39 tambah 45 tambah 47 tambah sekian dibagi 10. Berapa? Coba ditambahkan dulu. Itu 415 bukan ya, Bu? 415. Kan dibagi 10 ya? Iya, dibagi 10. Dibagi 10 berapa? 415. 41,5. 41,5. Maka rata-ratanya adalah 41,5. Makanya di sini didapat ini deviation-nya itu adalah 41 dikurang 41,5. Maka ini dapat minus 0,5. Ya kan? Kemudian 38 dikurang 41,5. Maka didapat minus 3,5. Begitu seterusnya. Ya. Kemudian setelah dihitung deviation-nya, kemudian dihitung kuadratnya, ya. Minus 0,5 dikuadratkan, 0,25. Minus 3,5 dikuadratkan, 12,25. Setelah didapat kuadratnya, baru dilakukan sum. Jadi, X min mu itu per setiap data. Jadi, setiap datanya itu dikurang terhadap rata-ratanya. Ya, nggak hanya satu data aja, tetapi seluruh datanya. Nah, setelah didapatkan sigma dari X min mu kuadrat, baru kita bagi dengan 10. 10 ini adalah datanya. Maka kita dapat variansinya adalah 8,9. Sedangkan simpangan bakunya itu akarnya. Akar dari 8,9, yaitu 3. Maka dari data ini kita bisa menyimpulkan variansi populasinya adalah 8,9, simpangan bakunya adalah 3, ya, atau $3. Karena tadi kita singkat kan, ini tuh sebenarnya $41, $38 gitu ya. Jadi maka simpangan baku dari gaji ini itu adalah $3. Seperti itu, atau 3, ya. Nah, ini nanti boleh dicari ya sebagai latihan teman-teman. Ini udah dijawaban belum? Nah, ini dicari di sini datanya berbeda ya, disuruh cari sama tadi variansi populasinya dan simpangan baku populasinya ya. Sehingga sebelum mencari variansi populasi tadi cari dulu rata-ratanya. Setelah rata-ratanya diketahui, cari deviation atau deviasi setiap datanya, kemudian baru dikuadratkan, kemudian baru disamkan, kemudian baru dibagi dengan berapa banyak datanya. Nah, kalau variansi, ya tadi ketika dibagi dengan berapa banyak datanya, itu adalah variasi. Tetapi ketika hasil variansi diakarkan, itu adalah namanya simpangan. Nah, variansi dan simpangan baku itu juga bisa kita gunakan untuk sampling. Jadi tidak selalu digunakan untuk populasi, tetapi kita bisa mencari variansi dari sampel. Nah, untuk notasinya berbeda sedikit ya. Kalau populasi ini adalah sigma kuadrat, kalau sampel adalah S kuadrat. Kalau simpangan baku sigma, kalau ini untuk populasi, kalau sampel itu S ya. Kalau min itu mu, kalau ini X bar gitu ya. Nah, cuma beda notasi saja. Sama beda rumusnya. Kalau yang tadi per N ya, kalau ini N min 1 ya. Jumlah sampel dikurangi 1. Itu perbedaannya. Tadi sama, cari rata-rata dulu, kemudian setiap data dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan, kemudian disigmakan. Nah, pembaginya saja yang berbeda. Kalau populasi pembaginya, kalau sampling itu pembaginya adalah N-1. Seperti itu. Oke, ini contohnya. Masih dari data yang sama yang sebelumnya, yaitu kita punya 41,5 rata-ratanya, kemudian dihitung ya deviasinya, kemudian deviasi kuadratnya, kemudian sumnya didapatkan 88,5. Kalau itu sampling berarti pernya ini bukan per 10 tapi per 9. 10 dikurang 1 yaitu 9. Maka variansinya adalah 9,8, sedangkan standar deviasinya adalah 3,1.
Seperti itu ya. Jadi kalau sampel ini agak hati-hati, ada yang mengecoh gitu ya. Terkadang ada soal misalnya dilakukan survei 100 mahasiswa dari 1000 mahasiswa gitu. Nanti teman-teman masukin N-nya N yang 1000, salah. N yang kecil ini adalah N samplingnya, data samplingnya itu berapa? Maka tetap dikurangi dengan 1, bukan N besarnya. Bukan N populasinya, tetapi ini adalah N samplingnya. Ya, jadi rumusnya adalah cuma beda pembaginya aja dikurangi 1. Ini latihan, boleh nanti cari kalau ini dianggap sebagai sampel. Ya. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan rumus STDFP, simpangan baku populasi di Excel, jadi kumpulan data ya, teman-teman bisa mencari standar deviasinya atau simpangan bakunya. Kalau .P itu adalah populasi, kalau .S itu adalah sampling. Kalau variansi itu var P untuk populasi, kalau sampling itu adalah var S. Ya. Oke, nanti bisa dicoba. Nah, ini juga dicoba untuk latihan menggunakan Excel, ini diketikkan, kemudian teman-teman coba secara otomatis dengan menggunakan STDFP tadi sama var P untuk variansi. Nah, kemudian berikutnya adalah empirical rule. Nah, aturan empiris ini merupakan aturan yang hanya berlaku untuk distribusi yang bentuknya simetrik atau berbentuk lonceng gitu ya. Kita akan mempelajari bagaimana aturan empiris ini bisa digunakan untuk membantu kita melihat betapa berharganya, betapa pentingnya simpangan baku itu di dalam kumpulan data ya, atau simpangan baku itu sebagai ukuran variasi data. Nah, aturan empirik kalau untuk bentuk simetris ini akan selalu sama. Ya, khusus yang dia adalah distribusinya simetris ya. Jadi kalau kita mengatakan dia 68% itu adalah satu simpangan baku atau satu standar deviasi ya. Jadi 68% dari keseluruhan data itu adalah satu standar deviasi. Kalau kita berbicara 95% dari data itu adalah 2 standar deviasi. Ya. Jadi kalau kita punya simpangan baku di sini dengan di sini itu artinya 95% data. Tetapi kalau kita punya simpangan baku di sini dan di sini itu artinya adalah 68% data. Ya. Sedangkan untuk 3 standar deviasi itu 99,7% dari keseluruhan data. Nah, kita lihat contohnya di pemanfaatan ini. Di sini ada soal dalam survei yang dilakukan oleh Pusat Statistik Kesehatan Nasional, rata-rata tinggi badan perempuan di Amerika Serikat usia 20-29 itu adalah 68,4,3 inci. Berarti ini adalah rata-ratanya. Dengan simpangan baku sampel, dengan simpangan bakunya itu adalah 2,62 inci. Kemudian dia minta kita untuk memperkirakan persentase perempuan yang tinggi badannya antara 59,06 inci dan 64,3 inci. Nah, kita disuruh cari persentasenya. Berapa sih persentasenya kalau diketahui rata-rata segini, simpangan baku segini. Persentase dari 56,06 sampai 64,3. Ini datanya tersebar secara simetrik. Maka kita bisa melihat ya, kalau misalnya 64,3 berarti dia berada di tengah yaitu rata-ratanya ya. Kalau dia dikatakan simpangan bakunya 2,62 berarti untuk satu simpangan baku untuk ke kanan dia ditambahkan 22,62, untuk ke kiri dia kurang 2,62. Makanya di sini jadi 61,68 dan ini 66,92. Nah, kita lihat udah menemukan belum syaratnya tadi. Oh, dia maunya di 59,06. Berarti dia nggak ada di di satu standar deviasi. Ya, kita tes lagi.
Nah, semakin dia mundur, dia dikurangi 2,62. Maka 61,68 mundur jadi dikurangi 2,62 jadi 59,06. Sedangkan ke kanan, ya ke kanan dia ditambah jadi 96,54. Oh, kita udah dapet nih titik yang 59,06 ya. Titiknya di sini. Berarti kalau ditanya persentase 59,06 sampai 64,3 itu adalah 13,5% ditambah dengan 34%. Artinya perempuan dengan tinggi badan segini itu adalah 47,5% dari keseluruhan data. Nah, itu adalah empirical rule ya yang bisa kita gunakan untuk kita menginterpretasikan atau mencari persentase dari rentang atau simpangan baku data seperti itu ya. Nah, ini nanti boleh dicari ya. Untuk latihan ini sama menggunakan ini, tapi ini dia hanya minta 64,3 sampai 66,92. Kalau 64,3 sampai 66,92 berarti persentasenya hanya 34% dari keseluruhan data. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian aturan empiris ini kekurangannya dia hanya berlaku untuk distribusi yang simetris aja, ya. Kalau dia ada kemiringan atau ada skew atau ada condong, maka si empirical rule ini nggak bisa digunakan, gitu ya. Maka di sini kita bisa menggunakan teorema Chebyshev. Ya, teorema Chebyshev itu dilihat dari nilai K-nya atau nilai standar deviasinya. Kalau dikatakan dia K-nya 1, berarti dia ini K ini kita ganti 1, berarti dia 0% dari data. Ya. Tetapi ketika K-nya 2, itu 75% dari data. Kemudian kalau K-nya 3, itu 88,9%. Nah, di sini bisa kita lihat kita ingin mencari batas atas dan batas bawah dari umurnya ya. Di sini dia minta di sini diketahui distribusi usia untuk Alaska dan Florida ditunjukkan dalam histogram ini. Ini adalah Alaska, ini adalah Florida. Kemudian tentukan distribusi usia yang mana. Terapkan teorema Chebyshev pada data Florida dengan K sama dengan 2. Dia pengen tahu apa namanya distribusi dari datanya. Nah, maka caranya itu adalah mu dikurang dengan 2 standar deviasi. Mu-nya adalah 39,02, kemudian standar deviasinya itu adalah 24,8. Maka dia dapat minus. Kalau ini 2 standar deviasi, karena K-nya 2, maka dia 2 standar deviasi. Kalau K-nya 1, ya karena dia 1 standar deviasi. Kalau dia K-nya 3, ya berarti di sini pengalinya 3. Maka di sini dikatakan berdasarkan teorema Chebyshev, 75% populasi Florida itu usianya antara 0 sampai 88,8. Ini kan minus 10. Sedangkan angka terkecilnya itu adalah 0 ya. Kalau kita punya umur gitu ya, umur seseorang gitu ya, populasi seseorang itu kan nggak mungkin minus ya. Minimalnya 0 gitu. Maka di sini populasi Florida itu 0 sampai 88,8 tahun itu sekitar 75%. Gitu ya. Jadi kita pengen tahu ini si batang ini itu berapa persen sih dari keseluruhan data. Ya. Nah, itu adalah teorema Chebyshev. Nah, teorema Chebyshev itu hanya dipakai untuk bisa dipakai untuk seluruh distribusi apapun. Ya. Sedangkan kalau untuk distribusi simetrik, kalau empirical rule itu hanya untuk distribusi simetris saja. Ya. Nah, kemudian kita bisa mencari standar deviasi dari data yang dikelompokkan. Jadi tadi kita punya kelompok data atau kelas dari data. Nah, kita bisa mencari standar deviasinya. Nah, ini contohnya. Di sini contohnya adalah mengumpulkan sampel acak jumlah anak per rumah
per rumah tangga di suatu wilayah. Hasilnya ditunjukkan pada tabel di samping ini ya. Tentukan rata-rata sampel dan simpangan baku sampel dari kumpulan data ini. Nah, maka karena ini kan ada data-data berulang ya, seperti 1, 2, 3. Ini kan range-nya cuma dari 0 sampai 6 kan. Nah, di sini kita bisa bikin seperti ini. Jadi data 0 sampai 6, kita hitung frekuensinya ada berapa. Nah, setelah frekuensinya kita dapat, maka kita kalikan dengan frekuensinya, X dikali F. Didapatkanlah sigma F, X kali F-nya itu adalah 91. Ini pakai rumus yang tadi, teman-teman. Rumus rata-rata distribusi frekuensi. Tadi, kalau kita ingin mencari simpangan baku atau variansi, cari dulu rata-ratanya. Ya. Cari dulu rata-ratanya. Maka ini adalah rata-ratanya 1,8. Setelah 1,8 didapat, maka kita lakukan mencari deviation-nya. Deviation kuadrat, kemudian deviation dikali frekuensinya. Maka didapat 145,40. Ya. Kemudian dibagi dengan N-1 karena dia adalah sampling di sini. Jadi jangan lupa ketika membaca soal dicek baik-baik apakah yang kita hitung sampling atau populasi. Maka di sini didapat bahwa rata-rata sampelnya sekitar 1,8 anak, sedangkan simpangan bakunya sekitar 1,7 anak. Gitu ya. Oke, ini nanti coba di latihan yang di sini dibilang ubah 3 dari angka 6 menjadi 4 ya. Ubah 3 dari angka 6 menjadi 4. Berarti nanti ini 6-nya jadi 1 frekuensinya 1 kali, 4-nya jadi 5 frekuensinya. Diganti. Nah, dia pengen lihat kalau datanya diganti, nilai rata-rata dan standar deviasinya atau simpangan bakunya berapa. Nanti silahkan dicoba sendiri ya. Oke, ini adalah halaman terakhir di pekan ke-6. PR-nya adalah teman-teman nanti mencari di sini adalah hasil survei yang melibatkan 1.000 orang dewasa dan menanyakan berapa banyak pengeluaran mereka untuk persiapan perjalanan pribadi setiap tahun. Buatlah distribusi frekuensi untuk data tersebut, kemudian gunakan tabel tersebut untuk memperkirakan rata-rata sampelnya dan simpangan baku sampelnya dari kumpulan data tersebut ya. Jadi kalau ini teman-teman bisa asumsikan 500 sampai dengan 600 ya. Kemudian karena kalau dia bentuknya kelas seperti ini, teman-teman harus mencari midpoint-nya dulu ya. Titik tengahnya dulu, baru dikalikan dengan frekuensinya. Ini frekuensinya. Nah, kalau kurang dari 100 berarti ini 0 sampai 100. Batas bawahnya 0, batas atasnya 100. Kalau 500 atau lebih berarti batas bawahnya 500, batas atasnya 600. Seperti itu ya. Atau 599 lah biar sama ini ya. 500 sampai dengan 599. Itu frekuensinya adalah 70 ya. Jadi silakan dikerjakan homework 4, 5 dan 6. Deadline-nya adalah di tanggal 2 November ini. Gitu ya. Oke? Ada pertanyaan? Nanti akan saya share ya materinya, slide-nya di LMS seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya infokan lagi, UTS kita akan dilaksanakan